Usai jatuhnya Bashar al-Assad dari kursi kepresidenan, Suriah kini kembali terseret dalam perang. Tak hanya serangan dari dalam, Suriah juga harus menghadapi serangan dari luar. Ya, serangan dari dalam itu berasal dari perang saudara dan kekerasan di Suriah. Sementara serangan dari luar Suriah berasal dari militer Israel. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Suriah mendapat serangan baik dari dalam maupun dari luar? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pertumpahan darah di Suriah selama beberapa hari terakhir sejak Kamis 6 Maret 2025 bisa membawa Suriah kembali terseret dalam perang saudara berkepanjangan jika salah ditangani. Ya, sejak Kamis 6 Maret 2025, pasukan keamanan Suriah terlibat pertempuran dengan pasukan loyalis mantan Presiden Bashar al-Assad di Provinsi Latakia dan Tartus, Suriah Barat. Pengejaran oleh milisi terafiliasi Hayat Tahrir al-Sham yang kini menjadi pasukan penguasa baru Suriah terhadap para pendukung Assad memicu kekerasan. Pemantau hak asasi manusia Suriah, organisasi di London, Inggris melaporkan korban pertumpahan darah telah melampaui 1.300 orang. Kepala Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah, Rami Abdul Rahman menyebut jumlah korban itu salah satu yang tertinggi sejak serangan senjata kimia oleh pasukan Assad di pinggiran Damaskus tahun 2013 yang menewaskan sekitar 1.400 orang. Kekerasan ini juga menjadi yang terburuk sejak pecah perang saudara Suriah tahun 2011. Korban jiwa sipil terbesar berasal dari kelompok minoritas Alawid. Banyak anggota aliran Alawid yang tinggal di Latakia. Mereka selama puluhan tahun menjadi pendukung utama dinasti Assad. Melihat jumlah korban terbesar dari warga minoritas Alawid, muncul penilaian bahwa ini adalah pembantaian dengan tujuan mengusir populasi Alawid dari kampung halaman mereka. Jika benar penilaian itu, ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemimpin sementara Suriah Ahmed al-Shara untuk segera menangani masalah ini dengan sungguh-sungguh. Pasalnya, pemerintahan sementara Suriah berusaha membuktikan mereka serius menjalankan komitmen ingin mengembalikan Suriah menjadi bagian dari kemajuan dunia. Langkah yang ditempuh antara lain memastikan tidak ada lagi konflik ataupun diskriminasi agama dan kelompok etnis serta menegakkan keadilan. Pemerintah sementara Suriah juga telah berusaha meyakinkan keamanan kaum minoritas, tetapi sejumlah insiden menunjukkan hal yang sebaliknya. Setelah Assad tumbang, justru terjadi kekerasan terhadap sejumlah komunitas Alawid di Homs, Tartus, dan Latakia. Nasib Suriah kini tergantung pada kemampuan al-Shara. Apakah janjinya menciptakan Suriah yang inklusif dan toleran bisa diwujudkan melalui tindakan nyata? Jika gagal, pertaruhannya adalah tampilnya kembali teater perang proksi dan konflik berdarah di negara Suriah. Sebelumnya, kerusuhan juga pecah di perkampungan Jaramana, daerah hunian warga Druze dan sebagian warga Kristiani pada 2 Maret 2025. Kerusuhan pecah menyusul penembakan beberapa aparat Suriah oleh penjaga bersenjata di Jaramana pada 28 Februari 2025. Pemimpin veteran Druze di Lebanon, Walid Jumblat, mengingatkan warga Suriah untuk berhati-hati terhadap skenario buruk Israel. Jumblat menuding Israel dan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menciptakan perpecahan dan kekacauan di Suriah. Pemerintah Israel mendesak pemerintah Suriah agar melindungi warga minoritas Druze. Israel juga mengancam akan melancarkan serbuan jika Suriah tidak mampu melindungi warga Druze di Damaskus dan dataran tinggi Golan. Kelompok Druze sendiri tinggal menyebar di Provinsi Suwaida, Suriah Selatan, pinggiran kota Damaskus, Lebanon, dan dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Sementara itu, warga Kristiani di kota Damaskus terutama tinggal di distrik Bab Tauba. Selain harus mengatasi konflik atau serangan dari dalam Suriah itu sendiri, Suriah juga harus berhadapan dengan militer Israel.
Media Suriah dan Israel melaporkan pesawat tempur Israel menyerang situs-situs militer bekas rezim Bashar al-Assad di Provinsi Deira, selatan Suriah. Kantor berita Arab Suriah Sana yang dikelola pemerintah mengatakan serangan Israel pada Senin 10 Maret 2025 malam menghantam dua kota di utara Deira yang terletak 103 km atau 64 mil selatan ibu kota Damaskus. Dua kota yang menjadi serangan Israel adalah sekitar kota Jibab dan Isra di utara Deira. Kelompok pemantau yang berbasis di Inggris, Syrian Observatory for Human Rights mengatakan 17 serangan jet tempur Israel menghantam dua posisi militer yang terletak di kota-kota tersebut, yaitu Resimen Artileri 89 dan Brigade ke-12. Sejauh ini, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan Israel itu. Sementara itu, saluran media Israel Channel 14 mengatakan serangan udara tersebut menargetkan pos-pos militer rezim al-Assad, depot senjata, radar, tank, dan artileri yang coba diambil alih oleh kelompok pemberontak di Suriah. Sejak penggulingan Presiden Suriah al-Assad pada Desember 2024, Israel memang telah melakukan ratusan serangan udara ke berbagai target di Suriah. Menurut Syrian Observatory, militer Israel telah melakukan lebih dari 500 serangan udara terhadap target-target di Suriah antara 8 hingga 31 Desember 2024 dan telah melakukan 21 serangan yang terdokumentasi sepanjang tahun 2025. Sebagian besar serangan Israel menargetkan fasilitas dan senjata yang pernah dikuasai oleh pasukan rezim Assad. Hal itu dilakukan Israel sebagai upaya untuk mencegah aset militer jatuh ke tangan pasukan yang memusuhi Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Suriah Selatan harus benar-benar didemiliterisasi. Netanyahu juga memperingatkan bahwa pemerintahannya tidak akan menerima kehadiran pasukan pemerintah baru di Damaskus yang dipimpin oleh Presiden sementara Suriah Ahmed al-Shara. Sejak tersingkirnya Assad, militer Israel sendiri telah memasuki dan menguasai wilayah di dalam zona penyangga yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memisahkan Israel dan Suriah di dataran tinggi Golan yang diduduki sejak tahun 1974. Akankah pemerintah sementara Suriah di bawah kepemimpinan Ahmed al-Shara bisa mengatasi segala kekacauan, baik yang berasal dari negaranya sendiri dan dari pihak luar? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.